Oke, selamat datang di Screening Saham bersama saya Idris Herkan Apandi. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan hari ini sesuai dengan permintaan penonton saya yaitu membahas Pageo. Untuk Pageo kita lihat dulu berita yang berkembang ya. Oh ya, Pageo itu perusahaan yang berfokus pada tenaga panas bumi ya, hulu dan hilirnya. Oke. Baik, kita lihat berita-berita tentang Pageo. Apakah ada berita-berita yang positif ya? Pageo nggak mau gelar. Ini 19 Agustus mencatatkan laba bersih melesat. Ya, beritanya positif kok ya. Ada lagi nggak berita yang lain? Oke, untuk berita-berita itu adalah sentimen ya. Yang jelas bagaimana kinerja dari Pageo itu sendiri. Kita masuk dulu ke aplikasi Stockbit untuk melihatnya ya. Untuk aplikasi Stockbit ini perdagangan harian ya memang dibawa turun nih. Jadi salah satu indikator yang saya gunakan itu untuk mereview buy maupun sell adalah perpotongan eh, MA ya, MA 9 dan MA 16 saja ya. Jika ketika MA 9 menembus MA 16 itu tandanya sedang uptrend. Itu itu masih manual ya, masih manual yang saya gunakan sebelum mengenal AI. Kemudian saya juga masih manual mengkaji bagaimana asingnya, asing dalam hal ini melakukan pembelian ya. Dan ternyata dalam beberapa hari ini asing keluar cukup banyak ya, di 9 miliaran ya, belum diakumulasi asing untuk dari asingnya. Akan berbeda cerita ketika asingnya mulai pungut ya. Contoh di sini ya, di 24 Juni asing pungut itu sahamnya bergerak naik. Jadi saya itu juga lebih percaya kepada pembelian asing. Jadi sebagai indikator saya. Kemudian juga melihat MACD ya. MACD mulai ada kenampakan ya bahwa saham ini akan menuju uptrend ya dari MACD tepat di 6 September ya garis MACD-nya memotong ya seperti itu. Kemudian kita lihat juga volumenya ya. Untuk volume volume perdagangan ya. Perdagangan terakhir volume yang keluar cukup banyak ya. Ini dari volume bahwa sebelum-sebelumnya walaupun pembelian volumenya kecil dan kemarin jualannya cukup tinggi. Yang kita tunggu itu yang seperti ini ya. Tapi ini tidak jadi ya. Ini volume cukup besar tapi nggak jadi naik ini secara signifikan. Itu dari volume ya. Kemudian saya juga membaca grafik RSI. Ini masih manual. Waktu itu belum mengenal AI-nya ya. Sekarang saya sudah tidak menganalisis seperti ini hanya untuk melihat saja, mencocokkan bahwa RSI-nya memang dia sudah berada di bawah ini ya. Pernah 21%. Ini artinya apa? Yang punya barang sudah jenuh untuk jual ya. Yang punya barang sudah jenuh untuk jual. Dan sekarang mulai melakukan akumulasi. Cuma dia akumulasi masih kecil-kecilan seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya sabar dulu, yang sudah punya tahan aja ya. Karena apa? Berdasarkan fundamental, kita balik ke fundamental bahwa pertama jenis bisnis ini adalah jenis bisnis yang berkembang ya. Bahwa energi ini merupakan energi baru dan terbarukan ya. Yang akibat dari
energi ini juga tidak menimbulkan polusi yang cukup besar ya. Beda dengan sejenis PLTU ya, pembangkit batu bara yang menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, di mana di situ ada polusi yang ditimbulkan. Tapi kalau geothermal itu tidak. Jadi kemungkinan di masa depan akan prospek bagus ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari eh, net income-nya ya, dari ke tahun ke tahun itu meningkat ya. Di Q1 2022 452, Q2 2023 naik dan naik. Secara perkiraan di analysis ya, dari 1,9 triliun naik 2,5 triliun, dan tahun 2024 ini diduga net income-nya menjadi 3,1 triliun ya. Jadi kenapa saham ini turun? Ya, sebenarnya tidak ada hubungan dengan kinerja perusahaan dan saham turun ya. Ya, Bapak Ibu silakan analisis. Memang ada hubungannya ketika saham itu berkinerja baik. Sebenarnya harusnya harga saham juga akan mengikutinya. Itu eh, ada ya investor Amerika ya yang bilang bahwa harga saham akan mengikuti kinerja atau labanya ya. Saya lupa itu. Peter Lynch kalau nggak salah. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Berdasarkan Peter Lynch ini bisa ya dipertahankan karena laba selalu meningkat seperti itu. Berikutnya, apakah saham ini kemahalan? Kita coba cek dulu ya. Di mana ceknya ini? IPS-nya 65 ya. Ini IPS. Laba per sahamnya 60, diduga untuk 2024 ini bisa menghasilkan IPS 76 per sahamnya ya. Kemudian pernya. Pernya memang agak lama ya, 17 tahun. 17 tahun baru kita balik modal dari harga sekarang, Kak. Seperti itu. Kemudian harga price to book value-nya 1,4. Namun Bapak Ibu, kalau kita menganut kalau murah itu di bawah satu, tidak juga demikian ya Bapak Ibu. Kita harus lihat rata-ratanya ya. Gimana cara cek rata-rata ya? Ini kalau dari HP saya sudah terbiasa, kalau dari laptop tidak terbiasa ya. VPS di sini kali ya. Nggak ada yang bisa diklik. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cek secara rata-ratanya ya, baik menggunakan aplikasi Stockbit maupun yang lain ya. Oke, seperti itu. Yang jelas labanya meningkat. Berikutnya adalah saham ini loyal nggak dengan dividennya. Jadi Bapak Ibu kalau dibawa sahamnya turun, setidaknya ada yang ditunggu karena itu hanya masalah waktu ya. Saham-saham yang berfundamental, yang labanya meningkat, yang suka bagi dividen, itu hanya masalah waktu akan kembali ke all time high-nya ya. Itu ada saya dengar teori yang seperti itu. Hanya masalah waktu. Kecuali ada penurunan kinerja. Beda cerita ya. Tapi kalau dalam hal ini laba meningkat ya, prospek bisnisnya juga bagus ya, energi baru dan terbarukan, sering membagikan dividen. Jadi saya rasa berdasarkan eh, tokoh ya yang berpendapat bahwa harga saham dengan ciri-ciri tersebut akan kembali ke all time high-nya. Jadi nanti kita lihat all time high-nya kapan, berapa. Jadi kita akan cek nanti. Jadi sudah dua kali membagikan dividen karena juga baru IPO-nya ya. Kalau nggak salah di 2021 atau 2022 ya. Sudah dua kali membagikan dividen. Besar dividennya 47. Kalau 47 dengan harga waktu itu eh, mana ya dividen? Dividen payout ratio ya. Wah, ini kalau lewat HP cepat saya nyari. Dividen mana?
kalimat dividen IPS dividen nggak ada ini. Terus dividen ya dividen. Dividennya 4,27% ya per tahun ya. Ya cukup kecil ya. Cukup kecil dibandingkan ada saham yang lain seperti Big Bang ya. Sudah di atas 4%. Bahkan BRI sudah menyentuh 6% ya. 6% per tahun. Jadi di PGO ini baru 4%. Itu juga dengan payout rasionya 62%, sisanya yang tidak dibagikan untuk modal ya. Oke, ini untuk investor ya, untuk investor. Nah, kita bicara sebagai trader. Trader itu di samping kita juga siap mencari saham-saham bagus, tentu ya, kapan momentum yang bagus untuk kita beli. Nah, momentum yang bagus untuk kita beli, kita harus lihat chartnya ya. Kalau di sini saya tidak bisa analisis ya, karena analisis saya tidak manual ya. Kita akan minta bantuan sama Trading View ya. Kita masuk ke Trading View, analisis saya menggunakan Trading View dianalisis dengan AI. Oke, untuk analisis AI-nya sendiri ada dua kategori yang saya gunakan, yaitu trading jangka panjang dan trading jangka pendek. Jadi, nah untuk jangka pendek ini untuk pemula jangan ya Bapak Ibu, karena kalau untuk jangka pendek saya juga tidak main di saham yang likuiditasnya tidak ramai diperjualbelikan ya. Saya kalau trading jangka pendek lebih ke saham big bangan ya. Seperti itu. Untuk jangka panjang saja, untuk jangka panjang bahwa AI ada review buy pernah sekali ya, review buy di 26 Juni 2024 seperti itu informasinya ya. Buy. Kemudian informasi sell itu 5 Agustus sampai sekarang untuk jangka panjangnya belum ada informasi review buy maupun sell seperti itu ya kondisi menggunakan AI. Jadi kalau menggunakan AI jangka panjang walaupun kita nggak di depan monitor layar mengamati ketinggalan satu dua chat nggak masalah. Itu yang sudah saya rasakan tidak masalah karena menggunakan timelinenya lumayan panjang ya. Timelinenya menggunakan panjang bisa 1 bulan sampai 2 bulan ya. Karena harga saham akan turun naik seperti itu. Oke, sekarang kita bicara jangka pendek hariannya. Di harian memang ya di harian bagi Bapak Ibu mumpung ini sudah turun ya kebanyakan menyebut di harga support ya bahwa AI pernah review jangka pendeknya di harga 1125 itu 29 Agustus ya. 2 hari berturut-turut review buy ya. Ini ada indikator kecil ini. Kemudian setelah 5 hari perdagangan reviewnya tetap untuk dijual ya. Review ketika naik ada muncul notifikasi jual. Kemudian yang belum dijual kebesokannya juga disuruh dijual dan sampai sekarang belum ada review untuk buy jangka pendek maupun jangka panjang ya. Seperti itu untuk sahabat. Oke, sebelumnya disclaimer ini hanya pembahasan berdasarkan AI. Ini muncul konten ini karena ada sahabat YouTuber yang ingin bertanya, menganalisis. Jadi untuk saran saya, ada dulu teman-teman. Wah, teman-teman. Udah pintar, dah pintar. Oke, saya lanjut. Bagi Bapak Ibu yang belum punya saham ini untuk wait and see ya, sambil menunggu indikator buy oleh AI, saya lebih senang
indikator buy ketika jangka panjang muncul. Kalau jangka pendek itu mesti Bapak Ibu jangan ditinggal layarnya ya. Ketika ya jangka pendek itu 2% udah bungkus ya. Ini ini ya saya contohkan ya. Ini jangka pendeknya ketika buy, andai kata ya Bapak Ibu dapat di harga tertinggi. Ya, tipis ya, kemenangannya tipis. Tetapi jika jika benar-benar Bapak Ibu mengikuti AI ini ya, ketika dia turun memang ada indikator buy ya sekitar 2% saja ya. Itu juga menunggunya berhari-hari. Jadi kalaupun mau di jangka pendek itu cari saham-saham yang indikator AI-nya tidak sedang turun. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, cari indikator AI yang masih biru ya. Biru ini artinya saham ini lagi uptrend. Jadi contoh seperti ini ya. Memang indikator AI jualan setelah itu secara harian ada buy ya, secara buy. Nah, setelah itu tidak ada lagi review untuk sell sejak yang di sini ini studi kasus ya. Kemudian review sell-nya ketika dia memuncak. Jadi ini juga harus dijagain Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu muncul notifikasi untuk sell telat jual akhirnya turunnya cepat. Itu seperti itu ya. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk hmm, ya ini terserah sih resiko ya. Tapi menurut saya sebagai kita ini trader tapi semi investor ya. Keamanan keamanan dalam berinvestasi juga diperlukan. Untuk itu jika saham ini dalam keadaan turun, indikator AI-nya dalam turun, itu untuk antisipasi keamanan jangan masuk dulu sampai ada indikator AI-nya review buy untuk jangka panjangnya. Itu kalau udah jangka panjangnya keluar review buy, artinya apa? Grafik indikator AI akan berwarna biru. Berarti saham ini dalam keadaan menuju uptrend ya seperti itu. Nah, kapan lagi momentum masuk ketika eh, ketinggalan ya, ketinggalan dari informasi AI. Jadi Bapak Ibu jangan dikejar ya, karena kita menunggu review untuk buy jangka pendek. Yang jelas saham ini sudah berada di uptrend seperti itu. Kak Jeta ada paket. Oke, demikian ya. Saya mengakui untuk teknikal ya, ilmu teknikal hanya bisa untuk diri pribadi, tidak bisa mengajarkan secara lebih lebih ya, secara lebih kapan itu support dan resisten 1, 2, 3, Bapak Ibu bisa belajar dari teman-teman yang lain. Tetapi kalau untuk AI, saya menggunakan dua indikator. Yang pertama, untuk jangka panjangnya, saya menggunakan indikator Lorentzian Classification ya. Yang untuk jangka pendeknya menggunakan Scaleboot ya. Scaleboot sama-sama di indikator ini cara mencarinya dipilih indikator, kemudian masuk machine learning ya. Yang saya gunakan machine learning yang ini ya, scalping. Sorry, ya ini berbayar Bapak Ibu. Untuk TradingView ini banyak digunakan tapi lumayan berlangganan berbayar. Seharusnya Bapak Ibu kalau punya langganan yang ini ya, scalping pullback ini ini saya gunakan yang gratisnya scalping pullback yang ini aja. Kemudian
ada perubahan sedikit di dalam indikator, harus diatur dulu. Kalau nggak tampilannya lumayan banyak. Berikutnya yang saya tampilkan untuk jangka panjangnya adalah machine learning yang ini, Lorentzian classification ya, seperti itu. Nanti tinggal diatur bagaimana tampilan layarnya ada di pengaturan sini ya. Misal Lorentzian, ini atur tampilan segala macam, itu terserah Bapak Ibu. Mungkin itu saja sahabat screening saham untuk menjawab eh, saham TGO untuk direviewkan. Kesimpulannya adalah saham ini perusahaannya bagus ya. Bagi yang sudah punya, pertahankan. Ini Peter Lynch ya, saya mengutip kata Peter Lynch, disclaimer, ketika punya saham bagus, tiga kategorinya, labanya bertumbuh ya, jenis bisnisnya untuk masa depan itu baik. Yang ketiga, ini sebagai pemilik saham kita mendapatkan keuntungan dari dividen, maka harga saham nanti akan kembali ke all-time high-nya. Itu hanya masalah waktu buat yang sudah punya ya. Kemudian bagaimana yang belum punya? Yang belum punya nunggu momentum AI karena kita sudah menggunakan AI ya. AI akan mereview kapan akan buy ya. Seperti itu. Yang ketiga, untuk scalping ya, untuk scalping jangka pendek atau beli sore jual, beli pagi jual sore, atau beli sore jual pagi besoknya, saya tidak menyarankan di saham yang indikator AI-nya sedang turun ya, seperti itu. Jadi ada ketiga simpulan, disclaimer, boleh jadi Bapak Ibu percaya dengan analisa saya, boleh jadi tambah tambah analisa dari teman-teman yang lain untuk meyakinkan Bapak Ibu, atau cari saham-saham lain jika belum punya. Yang sudah punya itu tadi ya, tetap hold saja karena tiga alasan berdasarkan Peter Lynch tadi ya. Oke, kalau kita lihat all time high-nya berapa ya? All time high-nya di 1.600 ya. Jadi Bapak Ibu yang punya, tapi ini nggak tahu ya, nggak tahu kapan terjadinya, saya nggak tahu. Akan kembali ke all time high-nya karena jenis perusahaan ini memenuhi kriteria Peter Lynch ya, seperti itu. Oke, demikian disclaimer, berdasarkan analisis saya bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya saham PGO. Demikian saya akhiri, selamat sore. Sampai ketemu di pembahasan saham berikutnya. Yang ingin sahamnya dibahas ya, silakan komen aja ya, biar kita sama-sama memantaunya ya, berdasarkan AI, berdasarkan fundamental, berdasarkan bandarmologi. Tetapi saya lebih menekankan secara AI-nya. Demikian. Selamat sore, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.